Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi bendahara bagi seorang yang memiliki banyak harta tentunya menjadi suatu kehormatan tersendiri. Sebab pada bendahara tersebut dipercayakan harta kepemilikan dan keuntungan segala usaha yang dimiliki orang kaya tersebut. Bahkan dalam perumpamaan dalam Injil tadi, kita dapat melihat bagaimana bendahara itu memiliki kuasa. Kuasa dalam mengatur harta kepemilikan tuannya, orang kaya itu. Tetapi kepercayaan yang diberikan kepada bendahara itu ternodai oleh ketidakjujuran. Ternyata bendahara itu telah menyalahgunakan kepercayaan tuannya. Maka orang kaya tersebut meminta pertanggungjawaban atas segala kepemilikan yang dipercayakan kepada bendahara itu. Saudara-saudari terkasih, layaknya sang bendahara yang diberi kepercayaan untuk mengurus harta kepemilikan tuannya itu, demikian juga dengan kita. Tuhan mempercayakan anugerah dan berkat-Nya kepada kita. Apakah itu hidup kita, anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, keluarga kita, harta, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang secukupnya, ada yang sedikit tapi ada. Dan terutama adalah firman-Nya juga dipercayakan kepada kita agar kita jaga dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memegang kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu? Suatu saat akan dipertanyakan oleh Tuhan, seperti kepada sang bendahara tadi. Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab akan tiba saat di mana kita akan berhenti dalam hidup di dunia ini dan akan berdiri di hadapan penghakiman Tuhan untuk mempertanggungjawabkan atas apapun yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Dalam Injil tadi diperlihatkan juga kepada kita bagaimana hidup seorang yang cerdik tetapi bodoh, yaitu seorang yang membangun masa depan dengan kebodohan, seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia tadi katakan, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Artinya ia adalah seorang pemalas dan tinggi hati. Ia membangun masa depannya dengan memanfaatkan orang lain. Seandainya dia mengakui kesalahannya kepada tuannya, mungkin saja ia dimaafkan. Artinya adalah kebodohan membangun kehidupan di atas dosa. Dan alangkah bijaknya orang yang hidup di atas pertobatan, di atas kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tetapi di balik kebodohan itu terdapat juga kecerdikan yang bisa kita pelajari, yaitu kesigapannya. Sedia payung sebelum hujan. Dia jauh menatap ke depan untuk keselamatan hidupnya.
bendahara itu memanfaatkan waktu yang sempit dan genting itu dengan tidak menyia-nyiakannya. Karena itu Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu. Tentunya bukan ketidakjujurannya yang dipuji oleh Tuhan, melainkan kecerdikannya untuk menjamin masa depannya saat ia dipecat dari pekerjaannya sebagai bendahara. Yang dilakukan bendahara tersebut sesaat ia hendak dipecat oleh tuannya ialah berbuat kebaikan kepada setiap orang yang berhutang kepada tuannya. Yang berhutang 100 tempayan minyak dimintanya untuk membuat surat utang hanya 50 tempayan. Dan kepada yang berhutang 100 pikul gandum dimintanya untuk membuat surat utang 80 pikul gandum. Dengan demikian ia pun akan diterima oleh mereka saat ia dipecat dari jabatannya sebagai bendahara. Suatu kecerdikan, tapi bukan sesuatu yang bisa ditiru. Setiap kebaikan akan dibalas kebaikan pula. Demikianlah kita diminta oleh Tuhan senantiasa menabur kebaikan selama hidup di dunia ini untuk menjamin ketersediaan tempat bagi kita di surga kelak bersama Allah yang penuh belas kasih. Kita dengar tadi juga dalam bacaan yang pertama, bagaimana orang yang berdagang dengan membuat macam-macam kelicikan, tipuan. Tetapi Tuhan katakan, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah dilupakan. Begitupun juga kita, baik atau jahat yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kecerdikan kita sebenarnya terletak pada saat kita dalam menghadapi ketidaktentuan waktu berakhirnya masa hidup kita di dunia ini. Hidup manusia di dunia ini adalah singkat. Dan pada dasarnya apapun yang kita pegang dan kita miliki di dunia ini akhirnya akan kita tinggalkan. Tak satu pun yang dapat kita bawa saat kita harus pergi meninggalkan dunia ini. Kepemilikan kita yang ada di dunia ini adalah anugerah Tuhan yang seharusnya dapat kita pakai untuk memperoleh harta yang abadi di surga kelak. Maka saudara-saudari terkasih, daripada kita menunggu-nunggu kapan saatnya itu tiba, itu urusan Tuhan. Lebih baik jika setiap saat kita berada di dunia ini, hidup kita sebagai pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu yang akan menjamin keselamatan kita kelak dan hidup kita di dunia ini bahagia karena berbuat baik. Sehingga saat masa itu tiba nanti, kita pun mendapat tempat bahagia di surga bersama Allah. Yesus telah menjanjikan itu kepada kita. Jika kita percaya, setia, laksanakan sabdanya, melakukan perbuatan baik dalam hidup kita di dunia ini, Tuhan akan menganugerahkan hidup kekal kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.